Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Manajemen Keuangan. Saya, Rasad Imam Riza, akan melanjutkan presentasi dari Mas Salman Al-Farisi terkait dengan slide 13 sampai dengan slide 24 atau slide terakhir. Jadi, bisa kita lihat di sini ada tantangan terkait dengan pengambilan keputusan investasi yang kurang optimal dari antara Kanoi dan Dakota. Lalu ada tantangan alam alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja yang tidak akurat, sampai kesulitan dalam pengelolaan modal. Pada poin ke-10, kelompok kami sangat setuju terkait dengan Parker yang memiliki prosedur penganggaran modal yang berbasis data, menekankan betapa pentingnya prediksi arus kas. Dalam hal ini, Parker memiliki beberapa peran yang penting, yaitu bisa menjabarkan sebagai berikut dalam langkahnya menganggarkan model bagi perusahaan. Jadi, berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Parker berdasarkan pada teks. Yang pertama adalah Parker menyesuaikan proyek sesuai dengan misi perusahaan. Ketertarikan Parker merujuk pada industri kayu, karena industri kayu tersebut sangat menguntungkan. Lalu pada langkah kedua, Parker menentukan investasi apakah itu besar atau kecil dengan metode payback period, yaitu NPV, IRR, AARR, dan PI. Pada langkah ketiga, Parker menggunakan metode payback period, yaitu untuk investasi kecil. Parker menerapkan kebijakan di bawah 10.000 USD dengan batas maksimal pengembalian 5 tahun. Lalu pada langkah keempat, Parker menggunakan NPV untuk menghitung nilai saat ini, menggunakan IR untuk tingkat pengembalian, dan menggunakan PI untuk melihat rasio keuntungan. Pada langkah kelima, Parker memprediksi perkiraan arus kas di masa depan dan tidak memperhitungkan value optimis saja, dan merujuk pada rasionalitas. Yang selanjutnya adalah angka ke-6, yaitu Parker meninjau dengan audit pos guna membandingkan proyek kas secara tertulis dan secara faktual di lapangan, serta melakukan evaluasi. Dan langkah ke-7 adalah membuat keputusan investasi. Parker menggunakan rumus NPV lebih besar daripada nol dan IRR lebih besar daripada modal, dan payback period sesuai dengan kriteria yang ada. Selanjutnya, berikut adalah contoh di mana Parker menggunakan proyek kecil dan proyek besar. Dan ketika Parker menggunakan proyek kecil, Parker menyesuaikan pada misi perusahaan. Yang pertama, menggunakan payback period. Kedua, payback period masih 5 tahun. Yang ketiga, evaluasi prediksi arus kas secara berkala. Yang keempat, meninjau prediksi arus kas dengan audit pos. Yang kelima, keputusan berdasar pada payback period. Itu jikalau Parker menggunakan proyek kecil. Dan apabila Parker menggunakan proyek besar, Parker menggunakan misi perusahaan, menggunakan NPV, IRR, ARR, dan PI sebagai metode keputusan berdasar pada NPV, IRR, dan ARR. Untuk poin B kami setuju, sehingga kami merujuk pada jawaban di poin A nomor 10, yaitu kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Parker untuk perusahaan. Saran untuk prosedur Parker: jika Parker bisa mempertimbangkan NPV dan IRR untuk proyek kecil di atas 15.000 USD, maka hasilnya akan lebih komprehensif, karena payback method tidak mempertimbangkan value time of money. Dalam kehati-hatiannya, Parker juga perlu memerhatikan analisis, salah satunya dengan analisis sensitivitas yang menilai risiko dan dampak perubahan dengan tidak hanya mengandalkan informasi dari dalam perusahaan, tapi juga dari luar perusahaan. Jadi, Parker bisa memperhatikan saham perusahaan di pasaran dan tidak merujuk saja pada buku. Dan melihat kompetitor dan terus mempelajari inovasi untuk menghadapi segala macam hal yang baru, karena sekarang perkembangan zaman sangat pesat. Lalu kami lebih memilih Nakoi atau merekomendasikan Nakoi karena NPV dan IRR-nya lebih tinggi daripada Dakota. Berdasarkan pada data, yaitu NPV mencapai 380.000 USD dan IRR 30,4%. Maka Nakoi memang cenderung lambat dalam pertumbuhan, tetapi Nakoi ini bisa bertahan untuk jangka panjang, sedangkan Dakota belum tentu, karena dia lebih cepat sebenarnya, tetapi kita tidak tahu apakah dia bisa bertahan pada jangka yang panjang. Tetapi setidaknya apabila Dakota ini bisa konsisten mempertahankan kembalian yang cepat, maka ya akan baik-baik saja. Tetapi untuk kita menghindari risiko, kita lebih memilih Nakoi sih. Untuk menjawab nomor poin A dari petunjuk 1 sampai 5, berikut adalah contoh dari tabel hasil perhitungannya, di mana kita menghitung harga jual dan tiap per kaki perseginya sampai pada arus kas tahunannya. Jadi ini adalah rumusnya, yang kita pakai adalah NPV.
1 ditambah 0,17 dikali 146,680 dan ditambah dan seterusnya. Ini adalah rumus yang dipakai untuk menghitung poin 1 sampai dengan 5, di mana kita menghitung satu persatu dari tahun awal sampai tahun ketiga. Dan selanjutnya, kesimpulan dari perhitungan tersebut adalah NPV proyek Dakota diterima dengan angka 1,637 atau 1.637 atau 917 USD dengan arus kas tahunan yang meningkat 4% per tahunnya. Nilai NPV tersebut positif diterima. Dan tabel untuk menjawab nomor 13 poin B 1 sampai 3 dengan rumus pendapatan tahunan sama dengan harga jual per kaki persegi kali output per hari kali hari operasi per tahun. Dan ini bisa kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghitung. Di mana kita tahu sendiri output per harinya 7.000, hari operasi per tahunnya 240 hari, biaya bahan bakunya diketahui 72% dari pendapatan, total biaya diketahui 245.000 dolar, dan biaya pemeliharaannya 60.000 dolar, dan biaya overhead 78.000 dolar. Jadi ini bisa kita perhatikan saja karena sudah ada dari teks. Lalu berikut adalah cara perhitungannya. Jadi untuk yang dicontohkan dalam sesi Zoom ini atau dalam presentasi ini yang dicontohkan adalah perhitungan yang 3%. Jadi untuk yang 4 sampai 5 itu akan mengikuti caranya sama. Jadi seperti ini caranya. Jadi yang diketahui kita menggunakan harga jual 1,80 dikali 1 ditambah 3%. Kenapa 3%? Karena kita ingin menilai seberapa banyak ketika 3%, seberapa pengaruhnya ketika 3%. Nanti ini akan sama dengan perhitungan ketika kita ingin menilai seberapa besar 4% dan 5% ya. Jadi seperti ini dan hasilnya seperti ini. Jadi penjelasan lebih detailnya untuk menentukan harga kenaikan per tahun. Kalau satu contoh tahun 0 harga jualnya 1,80. Lalu tahun 1 harga jualnya meningkat dengan perhitungan 1,80 dikali 1,03 sehingga jumlahnya 1.854 dolar. Sehingga pada tahun kedua hasil dari penjualan tahun pertama lah yang digunakan. Jadi penjualan tahun 0 rujukannya tahun 1. Penjualan tahun 1 akan merujuk pada tahun 2 dan seterusnya sampai tahun ke-7. Ini contohnya 3%. Ini contoh yang 4% dan 5%. Ya. Dan hasilnya adalah Parker sebaiknya lebih memperhatikan terkait dengan tingkat pertumbuhan yang digunakan dari hasil hitungan menunjukkan bahwa NPV dan ARR sangat dipengaruhi oleh perubahan kecil dalam skala pertumbuhan dari harga jual dan biaya. Jika terlalu optimis, prediksi keuntungan bisa meleset. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan juga bahwa NPV, ARR, dan payback period sangat sensitif terhadap kenaikan harga jual dan biaya. Dengan kenaikan 3%, 4%, sampai 5%, angka-angka tersebut menunjukkan hasil yang fluktuatif dan dinamis. Jadi naik turun malahan dengan kita melihat persentase dari 3% sampai ke 5%. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Jadi kelompok kami hanya terdiri dari 2 orang, Pak, karena yang lainnya tidak aktif. 2 di antara kami mengundurkan diri atau cuti, kami tidak tahu statusnya, sehingga kami hanya berdua dan kami memisahkan link presentasi ini karena keterbatasan waktu kami. Ada rekan saya yang tidak bisa menyamakan waktunya karena dalam waktu yang mepet, beliau juga ada pekerjaan yang katanya urgent sehingga kami memutuskan untuk mengsplit jadi antara link saya dan link beliau. Jadi saya melanjutkan dari 13 sampai 24 slide-nya dan beliau dari awal. Jadi saya hanya melanjutkan di sini dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.